Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Amin. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya bersinar. Sucinya Tuhan. Dengar baik-baik. Jika ada orang yang merusak tubuhmu, jika engkau merusak hidupmu, jika engkau membinasakan tubuhmu yang adalah tempat sucinya Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Allah akan membinasakan dia, Allah akan menghancurkan dia. Saudara, kenapa? Alkitab selanjutnya berkata, sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah kamu, saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, artinya apa? Dengar baik-baik. Tubuh kita ini yang diinginkan Tuhan, hidup kita ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan gak ingin yang lain, saudara. Engkau mau bawa persembahan di gereja itu bagus, engkau mau bawa perpuluhan itu bagus, engkau mau kasih persembahan khusus itu bagus, saudara. Engkau mau melayani orang-orang miskin, orang-orang janda, ya, orang-orang di penjara, orang-orang yang sakit, itu bagus. Tetapi saya mau bilang, kalau engkau mau mencuri perhatian Tuhan, kalau engkau mau mencuri perhatian sorga, firman Tuhan berkata, nih, kasih sama Tuhan tubuhmu, katakan amin. Tetapi di satu pihak, dengar baik-baik, di sisi yang lain Tuhan berkata, dengar baik-baik, kalau engkau merusak tubuhmu, engkau membinasakan tempat sucinya Tuhan, yaitu hidupmu, yaitu tubuhmu. Dengar baik-baik, saudara, engkau akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Dengar baik-baik, engkau akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Sebab itu saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik, baik Allah atau tempat suci. Sederhananya begini, saudara, kalau pekerjaanmu berhubungan dengan neraca, dengan timbangan, itu timbangannya, neracanya harus benar. Jangan engkau kurang-kurangi dan jangan engkau berat-beratkan. Engkau yang jualan di pasar, anak-anak Tuhan yang berdagang beras, engkau yang berdagang macam-macam yang pakai timbangan. Dengar baik-baik, jangan engkau tambah-tambahkan beratnya atau engkau kurang-kurangi literannya. Terkutuk cara kerjamu seperti itu, saudara. Dan itu adalah sampah yang bau busuk yang ada di dalam hidupmu, dan harus engkau bereskan kalau engkau mau hidupmu diinginkan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Kalau pekerjaan mau berhubungan dengan hepeng, dengan uang, dengan doku, dengan duit, dengan doi, dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik. Jangan engkau korupsi. Atau sederhananya begini, saudara. Kalau engkau dalam pekerjaanmu sangat berhubungan dengan erat, laporan keuangan, ya, atau keuangan dan lain sebagainya, jangan buat laporan keuangan atau laporan pajak yang palsu, saudara. Banyak perusahaan anak-anak Tuhan yang menyelewengkan pajak negara, memalsukan pajak negara, membuat laporan-laporan ganda di dalamnya. Saya mau bilang, dengar baik-baik, saudara. Kalau sampah-sampah seperti itu tidak dikeluarkan dari tubuhmu, bagaimana mungkin Roh Kudus akan hidup di dalam tubuhmu? Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali melalui ibadah live streaming Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Dia dan menyanyikan nama Dia. Haleluya.
syukur kami. Sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Hari ini kami mau menikmati semua kebaikan-Mu. Jesus, we love you Lord. Berkati kami ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam menikmati indahnya berhubungan dengan-Mu Tuhan. Urapi setiap umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu. Sebab Engkau akan menjawab apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Berkati ibadah minggu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi dalam hadirat. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau penunjukku.
baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi saudara angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh, katakan Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Benar ya Tuhan, Engkau baik. Yesus baik, baik buat saya. Betapa Engkau begitu baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai Engkau memperhatikan dari mulai hal-hal yang kecil sampai kepada sebuah situasi yang besar yang harus kami hadapi. Tangan-Mu yang kuat dan hebat itu yang selalu menolong kami. Tak pernah berhenti kami menaikkan syukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami bisa melihat berbagai situasi yang sudah kami lewati. Ada sebuah tangan-Mu yang kuat yang menolong, menopang kami. Bahkan Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mau berkata, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saatnya kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu ada kuasa yang mengalir di dalam hidup kami. Dan kalau kami mau dengar-dengaran akan firman, maka hidup kami pasti diubah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja. Engkau bebas untuk melakukan apapun di tengah-tengah hidup kami. Bahkan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau hadir menuntun kami, mengajarkan kami.
supaya kami mengerti setiap apa yang kami baca dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan inilah doa kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih beribadah lewat live streaming saudara. Tapi minggu depan ya kita sudah boleh beribadah di gereja. Ya tentunya tetap di dalam saudara ya, pengamanan kesehatan saudara ya. Jadi kita harus ikutin peraturan yang pemerintah sudah buat ya. Dan ketika kita beribadah minggu depan saudara tanggal 28 Juni, mari datang dengan penuh semangat sukacita ya. Dari jumlah kita jemaat tidak bisa datang semua saudara dengan kapasitas gedung yang ada. Nanti akan diatur berjarak-jarak saudara ya, 1 meter supaya semuanya bisa duduk dalam ibadah. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan menginginkanmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, saya teringat lagu lama saudara. Ya, lagu yang sudah cukup lama saudara di kidung jemaat saudara. Ya, bagaimana Tuhan menginginkan kita, bagaimana kerinduan Tuhan, ya, keinginan Tuhan cuma satu saudara, adalah hidup saya dan saudara. Katakan amin. Lagunya berkata begini saudara. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Mari kita angkat pujian ini saudara yang ada di rumah. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar. Sekali lagi saudara, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Amin. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Haleluya saudara. Apa sih yang Tuhan inginkan saudara? Hidup engkau, hidup saya dan saudara. Tuhan gak inginkan yang lain saudara. Saudara mau kasih harta sama Tuhan, waduh, harta di surga begitu luar biasa. Saudara mau kasih emas, wah di surga emasnya melimpah ruah saudara. Saudara mau kasih apa saudara? Di dunia ini gak ada. Tetapi kalau saudara tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan sebenarnya? Tuhan akan berkata, aku menginginkan engkau. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Tidak ada yang lain yang Tuhan inginkan selain saya dan saudara. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 saudara.
1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Saudara, firman Tuhan berkata begini, saudara. Ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Apa itu bait Allah, saudara? Sebuah tempat yang suci bagi Tuhan. Amin. Dan bahwa Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara, lihat baik-baik, saudara. Siapa tempat yang suci yang kudus itu? Saya dan saudara. Siapa tempat yang suci yang diinginkan Tuhan? Adalah tubuh kita, adalah hidup kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat 17 berkata apa, saudara? Jika ada orang yang membinasakan, saudara, dengar baik-baik. Jika ada orang yang merusak, jika ada orang yang menghancurkan bait Allah, tempat sucinya Tuhan. Dengar baik-baik. Jika ada orang yang merusak tubuhmu, jika engkau merusak hidupmu, jika engkau membinasakan tubuhmu yang adalah tempat sucinya Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Allah akan membinasakan dia, Allah akan menghancurkan dia. Saudara, kenapa? Alkitab selanjutnya berkata, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, artinya apa? Dengar baik-baik. Tubuh kita ini yang diinginkan Tuhan, hidup kita ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan gak ingin yang lain, saudara. Engkau mau bawa persembahan di gereja itu bagus, engkau mau bawa perpuluhan itu bagus, engkau mau kasih persembahan khusus itu bagus, saudara. Engkau mau melayani orang-orang miskin, orang-orang janda, ya orang-orang di penjara, orang-orang yang sakit itu bagus. Tetapi saya mau bilang, kalau engkau mau mencuri perhatian Tuhan, kalau engkau mau mencuri perhatian sorga, firman Tuhan berkata, nih kasih sama Tuhan tubuhmu, katakan amin. Tetapi di satu pihak, dengar baik-baik, di sisi yang lain Tuhan berkata, dengar baik-baik, kalau engkau merusak tubuhmu, engkau membinasakan tempat sucinya Tuhan, yaitu hidupmu, yaitu tubuhmu. Dengar baik-baik, saudara, engkau akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Dengar baik-baik, engkau akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Sebab itu saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik, bait Allah atau tempat suci Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Tetapi tubuh yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu engkau menerima Roh Kudus di dalam hidupmu, Roh Kudus itu Roh yang suci, maka tubuhmu ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Maka waktu kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka itu adalah persembahan yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah menyucikan tubuh, sehingga engkau layak untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata apa, saudara? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, kata firman Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dengar baik-baik, saudara. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang kudus dan yang berkenan sebagai persembahan. Artinya saya mau bilang begini, pada waktu kita masih kuat, pada waktu tubuh kita masih kuat, izinkan Tuhan untuk memakai hidup. Waktu engkau mempersembahkan, jangan persembahkan hidupmu pada waktu engkau sudah sakit, waktu engkau sedang sehat, engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Waktu engkau sedang sehat, engkau terlalu sibuk dengan segala urusan-urusanmu. Tetapi waktu ketika engkau sakit, engkau sudah tidak berdaya, engkau bilang sama Tuhan, Tuhan pakailah hidupku. Itu bagus, saudara. Tetapi jauh lebih berarti, jauh lebih bagus, waktu engkau sedang berada dalam keadaan yang fit, engkau sedang berada dalam keadaan yang kuat,
engkau sudah berada dalam keadaan yang sehat, engkau berkata, aku mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan. Jadi kalau engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, waktu Tuhan utus engkau ke gunung-gunung, Tuhan utus engkau ke lembah-lembah, Tuhan utus ke pedalaman-pedalaman, hidupmu masih kuat, engkau masih bisa berlari, engkau masih bisa bergerak. Tapi kalau hidupmu sudah sakit, engkau mempersembahkan kepada Tuhan, apa yang kamu lakukan, saudara? Karena itu Roma pasal 12 tadi berkata yang satu, persembahkanlah persembahan yang hidup, tubuhmu yang hidup, yang masih sehat, yang masih kuat. Tetapi apakah dengan kekuatan dan kesehatan itu cukup? Engkau mempersembahkan? Tidak, saudara. Ayat ini tidak berhenti, ada koma. Selain tubuhmu yang sehat, yang kuat, engkau harus mempersembahkan tubuhmu dalam keadaan suci, kudus. Karena kekudusan dan kesucian itu yang membuat Tuhan berkenan kepadamu. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini penting buat kita. Karena tidak ada korban persembahan yang diinginkan Tuhan selain hidup kita yang kudus dan yang berkenan. Kenapa hidup kita, saudara? Ada. Karena tubuh kita atau hidup kita itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di bumi dan ada di sorga. Hidupmu, tubuhmu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di kolong langit ini, bahkan ada di sorga. Saudara lihat, selain Tuhan yang ada di sorga, ada malaikat yang melayani mereka. Ada malaikat yang melayani Tuhan, yang melayani Tuhan di sana. Saudara dengar baik-baik, sekalipun malaikat melayani Tuhan di sorga, tapi saya mau berkata, kita jauh lebih diinginkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Malaikat adalah pribadi yang menyembah Tuhan di sorga. Tetapi lihat firman Tuhan berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya memang di sorga ada penyembah-penyembah, yaitu malaikat. Tetapi Tuhan lebih mencari kita, Tuhan lebih membutuhkan kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Yang setuju katakan amin, haleluya. Malaikat gak boleh panggil Bapa, tetapi Tuhan berkata dan mengajarkan kita, Bapa kami yang ada di sorga. Saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan lebih keras lagi sih. Lihat, saudara, malaikat gak boleh panggil Bapa. Waktu mereka sedang melayani Tuhan di sorga, mereka gak boleh panggil Bapa, gak boleh. Tetapi kita manusia, mengapa Tuhan menginginkan kita? Bahkan Tuhan mengizinkan kita untuk memanggil Bapakku yang ada di sorga. Artinya hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih lekat daripada malaikat. Hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih dekat, lebih erat daripada apapun yang ada di bumi dan di sorga. Saudara dengar baik-baik. Ketika malaikat jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi, saudara, di Taman Eden? Tuhan usir dia, Tuhan buang dia, Tuhan melemparkannya dari sorga. Waktu malaikat jatuh, lihat saja. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kalau malaikat jatuh, Tuhan tidak cari. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan mencari kita. Itulah betapa kita lebih mulia daripada malaikat. Karena itu saya mau berkata begini, jaga kekudusan tubuhmu, saudara. Setiap saat, setiap waktu, 24 jam iblis akan menggagalkan hidupmu di dalam kekudusan. Tetapi firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, saudara. Gak peduli, saudara, bagaimana situasi hidupmu, tapi selama Tuhan melihat engkau sedang mengejar kekudusan, maka engkau akan diperhitungkan semua yang kau lakukan sebagai sebuah kebenaran. Saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam kekudusan, saudara? Bagaimana kita bisa mengejar kekudusan? Apakah kita mampu, Tuhan? Dengar baik-baik, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hidup
di dalam kesucian sebagai bait Allahnya Tuhan. Yang pertama, saudara angkat dan buang segala kepahitan, kekecewaan, amarah yang ada di dalam hatimu. Karena itu yang menghalangi engkau untuk hidup di dalam kesucian. Bait Allah tidak boleh ada tersimpan kepahitan, kekecewaan, amarah di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan untuk menghilangkan itu semua, mengangkat itu semua, barang-barang busuk itu semua, saudara, yaitu kepahitan, kekecewaan, amarah, maka yang pertama yang saudara lakukan adalah belajar untuk memberikan pengampunan. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, mengecewakanmu, yang membuat engkau begitu marah terhadap dia, salah satu untuk mengangkat dan membuang semua sampah-sampah itu, saudara, engkau datang kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku melepaskan pengampunanku atas mereka yang membuat aku kecewa sampai hari ini. Sampah itu harus dikeluarkan dari bait Allah, yaitu tubuhmu, supaya engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara juga harus belajar untuk minta ampun terhadap dosa pelanggaran yang saudara lakukan. Jadi ada saatnya saudara memberikan pengampunan, tetapi ada saatnya juga saudara berkata, Tuhan ampuni aku. Saudara dengar baik-baik. Waktu sampah-sampah itu dikeluarkan, dengan cara apa? Engkau melepaskan pengampunan dan kau datang untuk minta ampun kepada Tuhan. Saudara, dia baik-baik. Yang kedua, buang segala pikiran-pikiran yang kotor yang ada di dalam pikiranmu. Pikiran-pikiran yang jorok, saudara. Pikiran-pikiran yang najis. Pikiran-pikiran yang menyesatkan pikiranmu, saudara. Dan bagaimana itu bisa kau angkat pikiran-pikiran sampah-sampah yang ada di dalam otakmu itu? Caranya, kenakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Diperbaharui dari hari ke hari dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau nggak kenal benar siapa Tuhanmu, pikiranmu itu akan muncul pikiran-pikiran yang jorok, pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis. Tapi waktu engkau mengenakan pikiran Kristus, engkau diperbarui dari hari ke hari, sehari ke hari, diperbarui terus. Saudara, yang ketiga, saudara, buang pekerjaanmu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa itu, Om? Apa itu, Pak? Kalau engkau di pekerjaanmu suka nggak jujur, itu sampah di bait Allah, sampah di tubuhmu. Kalau dalam pekerjaan engkau suka tipu-tipu orang, itu sampah yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara, jangan kompromi dengan dosa di tengah-tengah pekerjaanmu. Sederhananya begini, saudara, kalau pekerjaanmu berhubungan dengan neraca, dengan timbangan, itu timbangannya, neracanya harus benar. Jangan engkau kurang-kurangi dan jangan engkau berat-beratkan. Engkau yang jualan di pasar, anak-anak Tuhan yang berdagang beras, engkau yang berdagang macam-macam yang pakai timbangan. Dengar baik-baik, jangan engkau tambah-tambahkan beratnya atau engkau kurang-kurangi literannya. Terkutuk cara kerjamu seperti itu, saudara. Dan itu adalah sampah yang bau busuk yang ada di dalam hidupmu dan harus engkau bereskan kalau engkau mau hidupmu diinginkan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Kalau pekerjaanmu berhubungan dengan hepeng, dengan uang, dengan doku, dengan duit, dengan doi, dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik.
Jangan engkau korupsi. Atau sederhananya begini, saudara. Kalau engkau dalam pekerjaanmu sangat berhubungan dengan erat, laporan keuangan ya, atau keuangan dan lain sebagainya, jangan buat laporan keuangan atau laporan pajak yang palsu, saudara. Banyak perusahaan anak-anak Tuhan yang menyelewengkan pajak negara, memalsukan pajak negara, membuat laporan-laporan ganda di dalamnya. Saya mau bilang, dengar baik-baik, saudara. Kalau sampah-sampah seperti itu tidak dikeluarkan dari tubuhmu, bagaimana mungkin Roh Kudus akan hidup di dalam tubuhmu? Dan bagaimana mungkin engkau bisa mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang Tuhan inginkan? Yang keempat, saudara, dengar baik-baik. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kesucian dan kebenaran? Buang semua perkataanmu yang tidak benar, saudara. Apa itu? Jangan suka bergosip, saudara. Bergosip. Ibu-ibu, dengar baik-baik. Stop bergosip. Tuhan sudah mendatang. Waktu engkau sedang bergosip, Tuhan tiba-tiba datang, engkau tidak terangkat. Jangan suka berbohong, saudara. Ada orang senang sekali berbohong. Jangan suka berkata-kata sembarangan, sembrono, saudara. Kalau engkau mendidik anakmu dengan benar, jangan pernah mengeluarkan kata-kata binatang sama mereka. Kata-kata sembrono, karena itu adalah kutuk, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Sampah buang dari dalam hidup. Yang kelima, buang semua kebiasaan-kebiasaanmu yang salah, saudara. Hei, bapak-bapak, anak-anak muda, engkau yang ada di kota, di kampung-kampung, yang masih suka minum minuman keras, masih suka minum cat tikus, masih suka minum tua, masih suka minum minuman keras, bertobat, saudara. Karena tanpa engkau sadari, engkau sedang merusak tubuhmu. Engkau yang masih merokok, dengar baik-baik, saudara. Engkau yang masih merokok, dengar baik-baik, saudara. Tubuhmu yang diinginkan Tuhan sudah engkau rusaki dengan batang rokok itu, saudara. Stop merokok, stop minuman keras, saudara, dan bertobat. Engkau yang masih terjerat narkoba, saudara, dengar baik-baik. Stop, saudara, berhenti. Kalau polisi masih tangkap, saudara, bersyukur. Saudara masih dihukum penjara. Tapi kalau Tuhan sampai marah sama saudara, habis, saudara. Kelar kita hidup kita. Engkau yang masih kebiasaan seks bebas, pacaran yang gak benar, dengar baik-baik, bertobat, saudara. Karena tubuhmu ini adalah lebih berharga, jauh lebih berharga dari apapun. Karena itu Daud berkata begini di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Daud bilang, Tuhan, supaya kelakuanku bersih, supaya hidupku bersih, supaya baik Allah ini bersih, Tuhan. Dengan apa? Gimana caranya? Ayat itu berkata, dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Saudara, terakhir saya mau bilang, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan, dan bagaimana supaya sampah-sampah yang ada di dalam bait Allah ini, di dalam tubuhmu ini keluar. Dasar kekuatan kita adalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Jangan bergeser dari hal itu. Jangan gantikan dengan game, jangan gantikan dengan komik, jangan gantikan dengan apapun juga, saudara. Tetapi makanan kita adalah tubuh kita, supaya dia peka terhadap suara Tuhan, supaya Tuhan menginginkan tubuh kita, supaya Roh Kudus mendiami tubuh kita. Maka makanan kita yang harus kita berikan kepada tubuh kita ini adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya jemput kita semua berdiri. Makananku ialah
kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya, dan ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia, dan ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia. Sekali lagi angkat pujian ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya, dan ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia, dan ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia, dan ku dapatkan, dan ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia, dan ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia. Saudara-saudara, tidak ada yang Tuhan inginkan selain hidup saudara dan saya. Sebab itu, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadahmu. Sebab itu adalah cara hubunganmu dengan Tuhan yang benar. Saudara, dengar baik-baik. Semua sampah-sampah yang kotor, yang jorok, yang menjijikkan, yang menajiskan, yang ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam mulutmu, di dalam panca inderamu, buang semua itu, saudara. Tanggalkan semua itu, dan kejarlah kekudusan. Bagaimana cara mengejar kekudusan? Buang sampah itu tadi dan taat kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan. Saya akan berdoa buat saudara. Aku berdoa dan memberkati umatmu ya Tuhan, yang ada di rumah atau di mana saja mereka berada. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan menyertai hidup mereka, buat mereka berhasil dalam segala apapun yang mereka rencanakan Tuhan. Hamba berdoa biarlah kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan turun di dalam hidup semua keluarga, bahkan setiap yang mendengarkan tayangan ini. Belas kasihan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan turun dan dicurahkan di atas umat, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Terima kasih saudara sudah mengikuti live streaming ini, dan puji nama Tuhan ya. Saya umumkan sekali lagi sekaligus pemberitahuan kepada seluruh jemaat Tuhan ya, yang ada di GSPD Karawaci Tangerang, bahwa kita minggu depan tanggal 28 Juni jam 10 pagi kita sudah mulai ibadah di gedung gereja. Saudara, ada beberapa syarat atau protokol kesehatan yang harus kita ikuti, saudara. Yang pertama adalah saudara datang dari rumah membawa masker. Sebab kalau saudara tidak membawa masker, lalu mungkin tiba-tiba ada petugas yang sidak, maka saudara tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke gedung gereja.
Yang kedua, di gereja akan menyediakan tempat cuci tangan, kemudian akan ada penyemprotan disinfektan, kemudian saudara juga ada mendapatkan face shield saudara ya, yang tutup muka itu waktu saudara beribadah, dan saudara bisa bawa pulang itu, tetapi setiap kali ibadah saudara bawa terus itu. Ya, nanti saudara juga akan beribadah dengan tepat waktu. Saudara, saya mau bilang begini, tepat jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, ibadah sudah dimulai. Dan karena minimnya petugas yang akan memeriksa, karena setiap kali saudara masuk ke gedung gereja, saudara akan di-scan panas atau suhu tubuh saudara ya. Kalau di atas 37 derajat, maaf saudara, tidak diperkenankan untuk masuk ke gereja. Karena ini syarat protokol kesehatan saudara ya. Karena saudara harus jaga kesehatan baik-baik saudara ya. Dan itu akan diperiksa, akan dites saudara ya. Lalu saudara, setelah semuanya masuk, tepat jam 10 akan dimulai, sehingga tidak ada lagi petugas yang berjaga di depan. Sehingga mau tidak mau, maka gereja harus ditutup saudara, supaya tidak ada orang yang masuk tanpa ada pemeriksaan protokol kesehatan. Ya, itu pentingnya saudara. Ya, paling kurang 15 menit sebelum ibadah dimulai, saudara sudah tiba di gereja, sudah duduk manis, ya, sudah siap untuk beribadah, saudara ya. Lalu ibadah kita tidak panjang-panjang untuk beberapa saat ini, saudara, karena protokol kesehatan atau anjuran dari pemerintah, bupati, ya, kabupaten memberikan saudara himbauan supaya jangan terlalu panjang ibadah. Jadi mungkin ibadahnya durasinya hampir sama dengan kita live streaming, saudara ya. Baru saudara yang berikutnya, untuk anak-anak sekolah minggu belum ada ibadah sekolah minggu. Artinya apa saudara? Untuk anak-anak usia sekolah minggu, untuk sementara dihimbau tidak dibawa ke gereja. Ya, dihimbau saudara, tidak dibawa ke gereja. Ya, karena kita mendapatkan aturannya seperti itu saudara ya. Baru yang kedua, orang tua juga lansia. Saudara ya, di umur mungkin 58-60 tahun ke atas, untuk sementara tidak datang dulu ke gereja. Kita akan tetap ada live streaming saudara ya, yang bisa dinonton di rumah, atau bisa tayangan rekamannya bisa dinonton di rumah saudara. Tetapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada seluruh gereja-gereja yang ada di kota dan kabupaten Tangerang saudara. Karena itu sekali lagi saya minta maaf saudara, kalau lewat protokol kesehatan ini, lewat sistem yang ada saat ini, kita sepertinya terbatas. Tetapi saudara, saya mau berkata, kita tetap beribadah, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi satu hal juga harus taat kepada pemerintah. Ya, karena Tuhan berkata, kalau kau taat kepada Tuhan, kau taat juga kepada pemerintah sebagai wakilnya Tuhan. Amin saudara. Dan kita berdoa supaya kondisi seperti ini tidak jalan lama saudara ya, mungkin hanya beberapa bulan saatnya, dan kita akan kembali normal seperti ibadah biasa. Baik saudara, itu saja yang pengumuman yang sudah kami berikan, dan atas perhatian saudara saya mengucapkan banyak terima kasih saudara. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Saya sekali lagi menjemput kita yang ada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan pesan-pesan Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan sesuatu yang baru di dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan menginginkan hidup kami, bagaimana Tuhan menginginkan tubuh kami untuk dipersembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba berdoa berkatilah umat-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Hamba-Mu melepaskan berkat atas mereka. Berkat kesehatan dicurahkan, berkat panjang umur dicurahkan, berkat keuangan dicurahkan, berkat kasih karunia daripada Tuhan dicurahkan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan menutup ibadah kami ini, tapi sebelumnya biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan, memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya, mulai hari ini
sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan permai. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.